persembahan yang harum. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita, ketika kita hendak memberi sesuatu sebagai tanda terima kasih kita kepada orang lain yang telah berbuat baik, biasanya kita akan melakukan yang terbaik dengan harapan tanda terima kasih kita itu diterima dengan sukacita oleh orang yang menerimanya. Kita berharap bahwa pemberian kita apapun itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kalau ketika potong kasih sesuatu sebagai tanda terima kasih, lalu yang dia terima itu dia berterima kasih, bahkan dia merasa senang, maka kita yang memberi juga ada rasa sukacita yang luar biasa dan ada kebanggaan dalam hati kita. Bahwa ternyata apa yang saya siapkan diterima dengan baik dan menyenangkan hatinya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Air bah bukan sesuatu yang kecil. Ini seluruh bumi. Air bah Tuhan buka semua mata-mata air dari langit turun, di bawah juga mengeluarkan air sehingga bumi ini penuh dengan air. Tadi bacaan di awal kurang lebih 150 itu perahu bahtera baru terkandas di Gunung Ararat. Baru terkandas, tapi di Gunung Ararat, di atas gunung. Berarti bagian bawahnya masih berair. Karena itu masih menunggu lagi 40 hari dan seterusnya. Itu berarti Bapak, Mama, saudara-saudara, hidup Nuh bersama keluarga terapung di atas air begitu lama. Mereka juga tidak pernah tahu kapan air itu surut. Karena itu hidup mereka hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 150 hari bahtera itu terkandas, lalu 40 hari kemudian mereka melihat lagi. 7 hari kemudian Nuh kasih burung supaya dia pergi kira-kira ke mana, karena dia belum bisa buka bahtera, karena dia belum tahu. Ternyata burung yang pertama yang dilepas kembali. Sampai pada kali kesekian burung merpati yang dilepas, dia tidak kembali. Di situ pertanda bahwa bumi mulai kering. Bapak, Mama, saudara-saudara, tetapi demikian pun Nuh belum berani untuk turun. Dia hanya buka, dia lihat, dia pastikan memang sudah kering. Tapi bukan karena saking senang bumi kering lalu dia keluar, tidak. Dia menunggu sampai firman Tuhan itu datang kepadanya. Ayatnya yang ke-15. Lalu berfirmanlah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang dan seterusnya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nuh menyadari penuh bahwa hidupnya bersama keluarganya dan semua yang Tuhan titipkan ada dalam bahtera bersama-sama dengan dia, ada di dalam pengendalian Allah, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ia tidak gegabah untuk melakukan hal-hal di luar dari perintah, di luar dari perkenanan Allah. Dia menunggu waktu yang tepat. Karena itu, ketika waktunya tiba, Tuhan berfirman agar ia beserta seluruh isi rumahnya dan semua yang ada bersama-sama dengannya boleh keluar. Maka hal pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah menyiapkan mezbah. Mengambil ternak yang tidak
kepada Tuhan untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Nuh memulai kehidupan baru di bumi yang baru dengan mempersembahkan apa yang ada padanya, yang berkenan kepada Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah untuk pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Semua orang binasa, ternak tidak ada yang tersisa. Tapi Nuh bersama keluarganya selamat dari bahtera yang begitu, dari air bah yang begitu dahsyat. Apakah mereka telah memulai sesuatu dan mendapatkan sesuatu dari Allah? Belum. Mereka belum mulai menabur. Mereka belum memetik apa-apa dari bumi karena air baru saja kering. Kan ada tanaman-tanaman tertentu kalau air suren dan lama saya pikir dia akan mati. Biasa kita di sini kalau 3 minggu, kita yang rumahnya di Oepoi seperti Pastori 1, Sepung Lombok, Sepung Labu, Sepung segala macam mati buang. Kan air rendang kas mati. Itu baru hujan 3 minggu. Baru 3 minggu. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Nuh tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ia telah menyiapkan segala sesuatu sebelum terjadinya air bah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahtera disiapkan, bahan makanan disiapkan, ternak disiapkan, segala sesuatu disiapkan, dan itu atas perintah Allah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi Nuh bersama keluarga. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih berharga ketika ia mendapati bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Maka ia memulai kehidupan baru di bumi yang baru dengan berserah kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang dia miliki dan apa yang berkenan, yaitu semua yang tidak haram dia persembahkan untuk Tuhan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, kita melihat respon Allah yang begitu dahsyat, bahwa ternyata Allah menghukum bumi dengan begitu keras. Mungkin kita katakan Allah begitu jahatnya. Tapi ketika ia mencium bau harum dari korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh, Allah berfirman di dalam hatinya. Jauh di lubuk hatinya ia tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Tanpa diminta oleh Nuh dan keluarga. Tuhan berfirman, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan berjanji pada dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa aku tidak akan menghukum lagi umatku dengan air bah. Sekalipun yang ditimbulkan dari dalam hatinya sejak kecil itu adalah kejahatan. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Bapak Mama saudara-saudara, persembahan apa yang diberikan oleh Nuh? Sederhana sekali. Karena dia baru keluar dari bahtera. Tapi Tuhan melihat hati Nuh yang dengan sepenuh hati, dalam ketulusan, dalam kepasrahan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, aku tidak akan melakukannya lagi. Tuhan amat menyesal kalau telah menghukum bumi dengan begitu dahsyat. Ia berjanji tidak akan lagi. Bahkan musim
Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-hentinya musim menabur menuai, siang dan malam, dingin dan panas, kemarau dan hujan. Dan sampai hari ini Bapak Mama, sekalipun BMKG bilang iklim berubah, nanti hujan lebih banyak, panasnya sedikit, atau nanti panasnya yang banyak, hujannya yang sedikit, tapi kita tidak pernah menyaksikan bahwa dalam setahun kita tidak pernah panen apa-apa. Atau dalam setahun tidak ada karena kekeringan, lalu tidak ada satu pohon pun yang tumbuh untuk kita ambil daun, bunga, dan buah. Ada, sekalipun mungkin terbatas. Itu adalah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap umat. Karena itu firman Tuhan dalam kitab Mazmur, Tuhan kasih turun hujan bagi orang baik, bagi orang benar maupun orang jahat. Allah ini luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh mengasihi kita dengan cintanya yang besar. Dan hari ini Bapak, Mama, saudara-saudara kita semua ada di sini. Kita mau mensyukuri kasih setia Allah yang begitu besar bagi kita. Sekalipun ketika kita bekerja, mengelola tanah-tanah kita ada keluh kesah. Karena tanah-tanah kita sudah mulai gersang. Ditambah lagi dengan curah hujan yang terkadang berlebihan, tapi juga terkadang kurang. Ada kekhawatiran dan kecemasan di dalam batin kita. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan di tahun ini? Dan untuk tahun ini, banyak sekali pengeluhan bahwa jagung dong tidak jadi. Tapi hari ini, walaupun tidak jadi, kita semua menyaksikan ada tumpukan jagung. Itu tanda bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji hatinya. Walaupun sedikit, tapi Tuhan kasih. Karena itu setiap kita yang menerima, mengimani bahwa berkat yang sedikit ini adalah datang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, menguduskan segala sesuatu, maka kita tidak akan berkekurangan. Kita ingat 5.000 orang makan dari 2 ikan dan 5 roti. Tapi lebih 12 bangkok. Artinya mau kita punya pemahaman yang sama, mau kita hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita hidup, kita berkecukupan karena Allah yang kita sembah adalah Allah sumber berkat dan sumber kehidupan. Dia tahu kapan Dia memberikan kepada kita. Karena itu yang perlu kita jalani dan lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Nuh memulai dengan mengangkat persembahan syukur kepada Tuhan. Saya pikir kita juga ketika awal kita doakan bibit-bibit kita, kita bersyukur bahwa ternyata sampai pada masa untuk menabur lagi, bibit-bibit kita masih ada. Kita mau mulai dengan syukur dan penyerahan diri kepada Allah. Lalu kemudian ketika tumbuh-tumbuhan itu datang karena curah hujan, kita mensyukuri setiap daun hijau, buah yang kita nikmati. Dan hari ini kita ada di sini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa apa yang kita tabur telah menghasilkan buah-buah yang baik. Jagung, ubi, pisang, kelapa, kacang-kacangan, dan ada banyak. Kita menyaksikannya. Bapak Mama, pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki motivasi hati yang sama seperti Nuh? Membawa semua ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan kerelaan, dengan ketulusan, di dalam ungkapan syukur, dalam pengakuan bahwa ini datang daripada Tuhan dan karena itu saya kembalikan kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa berkat-Nya akan selalu tersedia bagi hidup saya bersama keluarga. Ketika kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, maka bukan soal jumlah banyak atau sedikit, besar atau kecil, mewah atau sederhana, bukan.
Yang dilihat Allah adalah hati yang penuh ungkapan syukur dan pengakuan bahwa hidup ini dan semua yang ada padaku adalah pemberian Tuhan. Karena itu saya kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih saya atas penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup saya. Selanjutnya, penyertaan Tuhan itu akan terus ada bagi kita. Sebagaimana janjinya dalam ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan persekutuan kita saat ini dengan segala hal yang telah kita bawa di hadapan Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar biarlah semua yang telah kita bawa, bahkan hidup kita, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin.